Halo semua, ketemu lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Januari tahun 2021. Hari terakhir bulan Januari, tak terasa. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak harian. Ambil hanya jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah ini untuk rangkumannya. Dan seperti biasa, hari Minggu saya mulai dari kartu Rumi yang saya acak sebelumnya. The all-encompassing hand, tangan yang merangkul semuanya. Jadi kalau di sini gambarnya, karena saya sudah pernah baca di bacaan terdahulu, ini gambar utamanya adalah perempuan yang tepat di tengah ini yang sedang tertelungkup. Di atasnya ada penggambaran sebenarnya juga perempuan karena rambutnya panjang, dan dia meliputi seperti memeluk perempuan yang ada di sini. Jadi ini adalah penggambaran bahwa kita tidak pernah sendiri, kita selalu di dalam rangkulan, di dalam pelukannya. Ini bacaannya cukup panjang, saya sudah agak lupa, jadi saya akan membaca sebentar. Iya, memang kata-katanya yang ditulis di sini agak sukar dan saya tidak membacanya detail. Kalau cari di internet ada, tapi menurut saya intinya adalah ini ketika kita merasa sendiri, kita sebenarnya tidak pernah sendiri. Barangkali pada saat ini kita sedang butuh satu penguatan bahwa kita tidak sendiri, karena mungkin berarti emosinya pada saat ini adalah tidak optimum, tidak merasa sangat bahagia ya, less than happy. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak lessnya, tapi buat yang lesnya agak banyak, ini kayak memberi penguatan lagi bahwa dirimu tidak pernah sendiri. Dan buat beberapa teman yang mendengarkan bacaan saya kemarin tentang betapa kita sudah selalu menyebutkan bahwa kita itu selalu berada dalam lindungan yang maha pengasih dan maha penyayang, pada saat ini yang dibutuhkan adalah penghayatan terhadap ucapan kita yang berulang-ulang itu. Jadi perubahan itu kan sudah terjadi di masa yang lalu ya, gambar peti matinya. Kemudian pada saat ini kita sedang mengumpulkan, sedang meyakinkan pada diri kita bahwa kita punya semuanya dan kelak kita akan bersinar. Jadi kartu ini sebenarnya menunjukkan garis yang linear yang positif. Perubahan yang sudah kita alami yang merupakan keputusan dari kita ataupun dipaksakan kepada kita, perubahan itu somehow kita sudah menemukan lagi groundnya, tanah tempat kita berpijak, sehingga kita bisa mulai mencari kesejahteraan diri. Dan ini diperlukan kita untuk membuat diri kita bersinar. But somehow kartu pertama dari Rumi ini seperti mengingatkan sesuatu, tapi tidak harus hal yang sedih ya. Kita lihat ke berikutnya. 3 kartu yang saya sudah ambil. Pertama Maya. Ini adalah pembelajaran masa lalu ya, schooling, study, and education help your life's purpose and personal growth. At this time, the angels will guide you and help you with the process. Ya, bahwa pembelajaran kita itu kan sebenarnya kita tidak pernah sendiri, bahwa kita selalu ada pembimbingnya. Jadi sekarang situasinya adalah keep charging ahead, terus aja maju, jangan berhenti, jangan ragu-ragu. Apapun yang terjadi, kita yakin kita dalam path yang memang harus kita lewati, jalan yang harus kita lewati. And don't take no for an answer, expect miraculous solution to appear. Jadi kalau kita sebenarnya berada di jalan di mana kita memang harus sampai ke sana, kalau kita menghadapi masalah kan either kita harus belajar sesuatu dari masalah itu, atau masalah itu nanti akan ditarik, diangkat dari kita, karena memang kita ditakdirkan untuk bisa melewati hal itu, entah dari kekuatan di dalam diri kita atau bantuan dari luar. Bantuan dari luar artinya bantuan dari pembimbing, tanda petik kita, yang kemudian disalurkan di bantuan-bantuan yang ada di sekitar kita yang bisa diakses secara fisik. Nah, di sini terakhir adalah mengatakan, nah kamu kan udah pernah minta bantuan, makanya sekarang ya harapkan bantuan itu akan datang, tapi kita harus terbuka matanya, terbuka hatinya untuk melihat bantuan yang datang yang pernah kita minta. Karena kadang-kadang yang kita minta
bantuan yang datang itu tidak persis seperti apa yang kita bayangkan, tetapi adalah hal yang sama yang kita mintakan. Ya, now that you've asked the angels for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. Jadi intinya semua sebenarnya dari kartu yang ini juga bicara tentang bantuan sih sebenarnya, bahwa kita nggak sendiri, kita selalu dibantu. Jadi kalau kita lihat kartu dari Lenormandnya menunjukkan bahwa kita akan dibimbing ke tempat kita punya kecukupan dan membuat kita mampu bersinar sebagai pribadi yang memang seharusnya kita sampai ke sana, dan kita selalu di dalam bantuannya. Nah, bulan yang ada di Virgo yang trine dengan Mars di Taurus, karena keduanya adalah zodiak tanah ya, Virgo dan Taurus, ini sebenarnya mengajak kita untuk melihat lebih konkret, lebih grounded, lebih gimana apa adanya. Sebenarnya itu. Jadi membuat strategi, melihat sesuai situasi, sesuai dengan permintaan situasi. Jadi yang doable, istilahnya doable, bisa laksana, seperti itu. Ini adalah saat yang tepat, tapi memang di sini karena Mars juga square dengan matahari dan Jupiter, barangkali memang energi yang datang ke kita itu mix ya, ada beberapa energi yang agresif, yang compelling, yang memaksa, itu saling berkonflik. Mungkin tidak harus dari dua pihak di luar, dua atau lebih pihak di luar terhadap kita, barangkali juga dari diri kita sendiri, ya, dari kita sendiri. Dengan jadi konflik itu terasa ketika kita mencoba membuatnya menjadi dapat laksana. Dapat laksana itu kan artinya konkret, operasional, tetapi ternyata tidak mudah melaksanakannya karena ada beberapa hal yang harus diputuskan dulu, dan keputusannya itu masih mengandung konflik di dalam batin kita, atau kalau tidak di batin kita, antara kita dengan pihak lain yang persetujuannya dia memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi masih ada hambatan di sini. Tapi jangan takut, karena dari awal tadi kan sebenarnya yang ingin disampaikan adalah kalau memang ada masalah, hanya ada dua kemungkinan. Kita belajar mengatasi masalah itu sendiri karena jawabannya sudah ada di dalam diri kita, atau kalau memang kita mentok, kita stuck, berarti bantuan itu akan datang somehow, itu akan membuat masalah tersebut menjadi lebih bisa dilewati, ya, apapun caranya. Kalau kita lihat di sini kan hanya saja barangkali masalahnya adalah kita ingin masalah itu segera tersingkir di hadapan kita gitu. Kita nggak sabar karena kita lihat nih Seven of Pentacles-nya ada di tantangan. Kalau situasi yang sebenarnya adalah, saya yakin Two of Cups ini adalah bantuan itu datang. Ini bantuan, it's about bantuan, ini kerjasama, co-creation. Co-creation itu kan tadi sebenarnya yang paling basic, co-creation antara kita dengan pencipta kita yang mengarahkan kita pada tujuan. Tapi kan itu kan dikejawantahkan dalam bentuk bantuan dari sekitar kita, dari lingkungan kita, dari apapun yang terjadi di lingkungan kita. Itu sebenarnya adalah bentuk bantuan yang real, yang operasional tadi. Itu kondisinya iya begitu. Dan sarannya adalah barangkali agar kita lebih tenang, seperti merasa kita nggak sendiri. Saya yakin ini adalah tidak sendiri, karena ini saran ya, tidak sendiri kan. Kita berada di rumah kita berada di tempat seharusnya di mana kita berada. Kalau kita masalah, memang masalah itu memang sudah direncanakan ada di depan kita. It's meant to be ours to deal with gitu loh artinya. Nah, tapi memang rasanya berat karena ini Ten of Wands ini menunjukkan bahwa kayaknya kok masalahnya kayaknya nggak hilang-hilang, ini masih ada terus ya, rasanya seperti itu ya. Rasanya berat aja. Tapi kalau dilihat dari kartu-kartu tadi sebenarnya kan menunjukkan you're doing
fine gitu ya. You're doing fine. Ini adalah bagaimana pada saat ini fokusnya adalah membuat rencana yang lebih konkret, tapi kayaknya membuat konkret itu menjadi sukar. Kayaknya kita nggak kepikiran gimana sih caranya gitu ya. Kenapa gitu? Any negative emotion always means you are looking at things differently from your spirit. Always. Iya. Jadi beban rasa berat itu karena kita masih punya keraguan. Barangkali itu keraguan bahwa kita nggak bakalan mampu, kita nggak akan pernah bisa melewati masa tersulit ini. Jadi kayaknya kita hampir putus asa barangkali ya. Kita merasa aku nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya kayak nggak punya kemampuan. Terus kalau orang sampai pada titik kayak gitu ya, aku nggak bisa tuh kan rasanya pengen nangis gitu ya, pengen nangis, sedih. Terus saya mesti ngapain, aku harus minta tolong sama siapa, kok nggak ada yang bantuin aku, segala macam pikiran-pikiran kayak gitu ya. Kemudian kok bisa-bisanya orang membuat saya menjadi korban, segala macam itu pikiran-pikiran yang membuat kita semakin lemah kan. Itu sebenarnya tadi ada energi yang sedang memeluk kita dari belakang ya. Bayangkan itu ketika kita bersedih, menangis, mungkin buat beberapa orang hampir putus asa, nggak tahu mesti ngapain lagi. Ya itu memang kondisinya pada saat itu. Diam dan bayangkan bahwa sebenarnya ada tangan yang sedang memeluk dirimu, sedang berusaha untuk membuatmu merasa lebih tenang ya. Bayangkan bahwa koneksi itu selalu ada. Koneksi itu memang kita yang harus membuat. Dan kalau memang perlu menangis, menangislah gitu ya. Karena itu satu-satunya cara membuat kita semakin dekat. Ya, koneksi itu harus dibentuk, yakin bahwa bantuan itu datang. Kita sudah pernah minta dan kita sedang minta sekarang, bantuan itu pasti akan datang, hanya saja barangkali kita tidak bisa melihat sekarang bentuk bantuan itu. Yakin, selalu yakin bahwa bantuan akan selalu datang kalau kita berserah dan kita hanya minta kepada pencipta kita apapun bentuknya. Kadang-kadang kita berpikir bantuan itu hanya dari satu sumber, dan satu sumber itu sepertinya bikin masalah banget ke kita, bikin hari kita buruk banget, memperlakukan kita dengan baik. Kita pikir itu adalah satu-satunya jalan keluar, tapi ya yang namanya bantuan itu tidak selalu begitu. Barangkali dia memang tidak diizinkan untuk membantu kita karena ada sumber bantuan lain yang jauh lebih baik dari kita, yang tidak menyiksa diri kita. Kira-kira seperti itu. Oke, yakin? Ya, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.